Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Salwa Sausan. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video saya kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu materi di mata kuliah persamaan diferensial lanjut, yaitu penurunan persamaan diferensial menjadi sistem persamaan orde pertama. Simak baik-baik video saya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengubah persamaan diferensial menjadi sistem persamaan orde pertama yaitu yang pertama, tuliskan dulu persamaan diferensial sehingga yang berperingkat tinggi berdiri sendiri. Nah, berikut bentuk umumnya. Selanjutnya yang kedua, kita definisikan dulu n sebagai variabel baru. Perlu diingat jumlah variabel baru sama dengan orde persamaan diferensial. Nah, contohnya itu misalnya x1t sama dengan xt. X2T sama dengan dx per dt, X3T sama dengan d pangkat 2x per dt, sampai x pangkat n sama dengan d pangkat n kurang 1t per dt. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus ingat juga kalau misalnya itu x1t. Nah, si x ini adalah turunan pertama dari si xt. Jadi ini untuk mencari turunannya gitu. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita tuliskan persamaan yang kita peroleh dari langkah pertama dalam variabel-variabel baru. Nah, langkah yang keempat yang harus kita lakukan yaitu menyusun persamaan pada langkah ketiga menjadi sistem persamaan orde pertama. Jadi dia x.1 1t sama dengan x1.1t atau gimana bacanya, sama dengan x2t. Nah, tanda titik ini sebenarnya adalah tanda aksen. Kan kalau misalnya aksen itu bisa kita tulis koma atas atau titik. Jadi maksudnya itu turunan pertama dari si x ini gitu. Nah, turunan pertama dari variabel x itu kan dari variabel x pertama kan x2. Jadi kita simpulkan x.2 sama dengan x3t gitu. Selanjutnya persamaan-persamaan yang udah kita susun tadi kita susun dalam bentuk matriks, di mana persamaannya yaitu xt sama dengan at tambah ft. Nah, at ini adalah kumpulan koefisien, sedangkan si ft ini adalah kumpulan koefisien yang tidak memiliki variabel, maksudnya itu konstanta gitu. Lalu langkah yang terakhir kita definisikan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, agar kita dapat lebih paham, kita masuk ke contoh soal, yang mana contoh soal yang pertama yaitu x.2 tambah 2x kurang 8x sama dengan e pangkat t, yang mana x0 nya sama dengan 1 sedangkan x.0 nya sama dengan minus 4. Nah, contoh yang kita masuk ke langkah yang pertama, yang mana kita tuliskan dulu persamaan diferensialnya sehingga yang bertingkat tinggi itu berdiri sendiri. Jadi tadi kan dia x.2 tambah 2x kurang 8x sama dengan e pangkat t, kita ubah jadinya x.2 sama dengan minus 2x tambah 8x tambah e pangkat t. Baru kita masuk ke langkah yang kedua, kita definisikan n sebagai variabel baru, jadinya itu x1t sama dengan x, x2t sama dengan x.1. Berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah yang ketiga ini kita harus menuliskan persamaan yang udah kita dapat di langkah pertama menjadi variabel-variabel baru. Jadi dia tuh x.2 sama dengan d pangkat 2x per dt pangkat 2 sama dengan minus 2x tambah 8x tambah e pangkat yang tadi di atas tuh. Terus kita jadiin minus 2x2 tambah 8x1 tambah et. Kenapa bisa jadi x2? Kenapa bisa jadi x1? Karena kan kita udah definisikan di langkah yang kedua. Jadi kita harus mengingat kalau x titik sama dengan x2 gitu. Maksudnya turunan pertama dari x itu pasti dia x yang kedua gitu. Lalu kita urutkan. Jadi x1 nya sama dengan, kita cari dari x2 nya dulu, sama dengan 8x1
Kita urutkan dari X1, 8X1 dikurang 2X2 tambah E pangkat T. Lalu kita dapat X1 sama dengan 0X1 tambah X2 tambah 0. E pangkat T kita turunkan jadi 0. Nah, selanjutnya kita definisikan ke dalam bentuk matriks. Tadi kan kita dapat untuk mengubahnya ke dalam bentuk matriks itu jadi rumusnya X pangkat T sama dengan AT tambah FT. Jadi X titik 1 T sama dengan AT tambah FT. Jadi kita definisikan seperti ini. Dan selesai. Cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk penjelasan mengenai solusi persamaan diferensial dengan koefisien konstan mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.